Man of the match AC Milan versus Tottenham, Malick Thiaw. Malick Thiaw menunjukkan penampilan terbaik saat laga AC Milan versus Tottenham. Meskipun tidak mencetak gol ataupun assist, Thiaw tetap jadi sosok penting di balik kemenangan Milan. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini tampil solid menggalang pertahanan Rossoneri. Serangan-serangan Tottenham banyak mandek begitu tiba di area bertahannya. Alhasil, Tottenham yang sangat perlu 1 gol terpaksa pulang tanpa mencetak 1 gol pun. Thiaw mencatatkan statistik bertahan yang sangat ciamik di pertandingan ini. Kemenangan duel udaranya mencapai 100%. Tidak hanya kuat di udara, Thiaw sulit dilewati saat bertahan di darat. Dirinya hanya 4 kali kalah duel dari 12 percobaan duel dengan para pemain Tottenham. Thiaw juga punya sekali peluang emas di menit ke-79 untuk menggandakan keunggulan Milan. Sayangnya, sundulan jarak dekatnya hanya berakhir di sisi kanan gawang Tottenham. Rapor pemain AC Milan saat sikat Tottenham, Thiaw dan Kalulu kantongi Kulusevski dan Son Heung-min. AC Milan sukses meraih kemenangan 1-0 kala menjamu Tottenham dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions di San Siro, Rabu 15 Februari dini hari WIB. Gol kemenangan Milan atas Tottenham diciptakan oleh Brahim Diaz kala pertandingan baru berjalan 7 menit. Milan tidak bisa puas dengan keunggulan margin 1 gol atas Tottenham, sebab di leg kedua nanti, giliran Milan yang akan berkunjung ke Tottenham Hotspur Stadium Kamis 9 Maret WIB. Milan sendiri tampil cukup apik di laga kali ini, terutama lini belakang mereka. Formasi 3 bek sejajar yang diterapkan Stefano Pioli berjalan sukses. Lantas, bagaimana rapor para pemain Milan di laga ini? Kiper dan bek, Cyprian Tatarusanu 7. Setelah penampilannya banyak dikritik, Tatarusanu membayarnya dengan performa cukup apik melawan Spurs. Ia tercatat 3 kali melakukan saves. Pierre Kalulu 8. Penampilan solid ditunjukkan Pierre Kalulu. Bahu-membahu bersama Alexis Saelemaekers di sisi kanan, Kalulu berhasil mematikan pergerakan Son Heung-min. Simon Kjær 7,5. Simon Kjær pun juga bermain bagus di lini belakang dengan mampu meminimalisir bahaya dari Harry Kane. Sayang, Kjær beberapa kali sempat melakukan tackle ceroboh. Malick Thiaw 8. Malick Thiaw menjadi pemain terbaik Milan di laga ini. Penampilannya yang tenang mampu membuat Dejan Kulusevski kesulitan membongkar pertahanan Milan. Gelandang, Alexis Saelemaekers 6,5. Peran Saelemaekers di sayap sisi kanan kali ini lebih hidup dalam mode bertahan. Meski demikian, tak ada yang spesial darinya ketika membantu serangan. Rade Krunic 6. Peran Rade Krunic kala Milan mengaktifkan mode bertahan cukup terasa, namun ia juga beberapa kali terlalu lama membawa bola. Sandro Tonali 6,5. Performa Sandro Tonali setali 3 uang dengan Krunic, cukup sering memenangi duel dengan lawan dan berperan memulai serangan. Theo Hernandez 7. Seperti biasanya, serangan Milan kerap diawali oleh penetrasi Theo Hernandez dari sisi kanan, cukup merepotkan pertahanan Spurs. Penyerang, Brahim Diaz 7,5. Diaz menjadi pahlawan kemenangan Milan berkat golnya di awal babak pertama. Diaz pun kerap meneror lini belakang lawan lewat aksi individunya. Olivier Giroud 6,5. Meski penampilannya tak begitu terlihat, Giroud tetap berperan penting memenangi banyak duel dengan bek lawan dan memecah konsentrasi musuh. Rafael Leao 7. Rafael Leao dengan skill individunya konsisten membuat pertahanan Spurs cukup kewalahan. Ia juga beberapa kali mau mundur untuk membantu pertahanan.
Jungkalkan Tottenham, Stefano Pioli sesalkan AC Milan gagal cetak lebih banyak gol. Stefano Pioli merasa puas dengan penampilan AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Tottenham pada ajang Liga Champions. Namun Pioli mengakui bahwa mereka seharusnya bisa mencetak 2 gol lagi dan ia memprediksi leg kedua akan berlangsung lebih sulit. Rossoneri langsung tancap gas sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan. Setelah unggul, Pioli mengatakan bahwa timnya sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan karena Tottenham bernafsu mencari gol penyama kedudukan. Itu adalah pertandingan yang sulit, laga yang sulit seperti yang kami harapkan, sebuah penampilan yang bagus dan kami tahu betapa sulitnya laga di leg kedua nanti. Kami memainkan permainan yang harus kami mainkan dengan fokus, determinasi, dan kerja sama tim. Saya puas, kata Pioli. Sebaliknya, Pioli menyesalkan anak asuhnya menghamburkan 2 peluang emasnya seharusnya bisa menjadi gol tambahan. Pertama, sundulan Charles De Ketelaere dan Malick Thiaw yang seharusnya bisa memperbesar keunggulan menuju leg kedua di London pada 9 Maret. Ya, ada 2 peluang gol yang seharusnya bisa kami cetak. Namun pertandingan berjalan dengan keras, mereka juga menyebabkan masalah bagi kami dan kami bertahan dengan sangat baik dalam situasi bola mati. Jadi ada banyak hal positif. Ini hanyalah langkah pertama, leg kedua akan lebih sulit, urainya. Ini adalah pertama kalinya Milan mampu mengalahkan Tottenham setelah 2 kali seri dan 2 kali kalah. Rossoneri belum pernah mengalahkan tim Premier League di Liga Champions sejak terakhir kali bekuk Arsenal 4-0 di leg pertama babak 16 besar pada 2011-2012. Dan setelahnya mereka selalu kalah dalam 5 pertemuan berikutnya. Ini adalah penampilan yang akan meningkatkan kepercayaan diri kami. Namun kami harus tampil energik dan dinamis karena itulah cara kami bermain. Ini adalah bulan yang sulit. Kami mencoba untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dan saya terus percaya bahwa saya bekerja dengan tim yang sangat spesial. Tutup Pioli. Rekor AC Milan setelah tekuk Tottenham. Penantian 10 tahun. AC Milan mengakhiri penantian 10 tahun untuk meraih kemenangan pada fase knockout Liga Champions. Kemenangan terakhir Milan pada fase ini terjadi pada edisi 2012-2013. Saat itu, mereka bersua Barcelona pada fase 16 besar. Pada leg pertama, Milan menang 2-0 berkat gol Kevin Prince Boateng dan Sully Montari. Namun kemenangan itu percuma. Pada leg kedua, mereka keok 0-4 di Camp Nou. Patahkan kutukan. Kemenangan ini juga memecahkan kutukan. AC Milan untuk pertama kalinya bisa mengalahkan Tottenham Hotspur di kompetisi Eropa. Dalam 4 pertemuan sebelumnya, 2 kali kalah dan 2 kali imbang. Rekor Brahim Diaz. Brahim Diaz adalah pemain pertama yang mencetak gol babak sistem gugur Liga Champions untuk AC Milan sejak Kakak pada Maret 2014. Itu berarti Milan harus menunggu momen ini 9 tahun lamanya. Setelah 6 menit dan 24 detik, Brahim Diaz telah mencetak gol tercepat untuk AC Milan di pertandingan sistem gugur Liga Champions sejak Ronaldinho melawan Manchester United pada Februari 2010. Pecah telur menang versus tim Inggris. AC Milan telah mengalahkan tim Inggris di Liga Champions. Terakhir kali melakukannya melawan Arsenal di leg pertama babak 16 besar pada 2011-2012. Sejak saat itu, mereka kalah dalam 5 pertandingan berikutnya. Kebobolan setidaknya 2 kali setiap kali.